Floyd, First Blood. Karena sering buka HP jadi lupa buka Alkitab. Maaf ya Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Antara nyaman dan cinta, beta dilema, harus memilah hati bersama. Beta cinta saya, tapi nyaman dia. Allah sakiti, beta terluka, dia yang ada, obati rasa. Beta terbiasa, nyaman dia. Oke Google, gimana caranya menjadi kaya dengan cepat? Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my. Oke teman-teman, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, seperti pujian yang telah dinaikkan tadi bahwa kami ingin mengiring Tuhan di sepanjang hidup kami, biarlah Tuhan yang tolong setiap kami di dalam segala kelemahan kami dengan firman-Mu yang akan membimbing kami makin hari makin setia, makin berhikmat di dalam perjalanan kehidupan kami mengiring Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai setiap kami dimanapun kami berada saat ini, dan biarlah kami juga dengan sungguh-sungguh dan dengan keseriusan mengikuti ibadah pada siang hari ini. Kami menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini mungkin unik begitu ya. Jarang sekali ada tema yang seperti ini. Yaitu tema kita adalah Aku dan TikTok begitu ya. Ya, ini entah apa yang merasuki contoh Yohana gitu ya, sehingga memberikan judul atau tema pada siang hari ini itu Aku dan TikTok. Biasanya itu kan kalau mau romantis itu kan ya aku dan kamu atau aku dan dia gitu ya, kisah-kisah tentang percintaan begitu ya. Lah ini temanya adalah aku dan TikTok. Tapi ngomong-ngomong ternyata contoh band lah yang ketinggalan zaman begitu ya. Karena sempat di awal tuh berpikir apa sih kok temanya aku dan TikTok begitu ya. Nah jujur aja nih teman-teman, contoh band tidak bermain TikTok. Begitu ya, dan contoh band juga bukan usernya TikTok atau penikmat TikTok. Tetapi bukan berarti tidak tahu kalau ada TikTok. Biasanya di Instagram itu di akunnya Dagelan, biasanya itu juga menggunakan video-video TikTok yang dipost di sana. Nah, karena tema khotbah atau tema renungan kita hari ini adalah berkaitan dengan TikTok, maka contoh band mau nggak mau download ya platform atau aplikasi TikTok itu, dan kemudian melihat apa saja fitur yang disediakan oleh platform ini, dan kemudian juga mencari-cari video-video apa saja sih yang ada di dalam TikTok yang dimainkan oleh banyak orang ini. Nah, ketika mencari tahu tentang platform ini, memang platform ini sangat menyediakan
satu fitur-fitur yang membuat anak-anak remaja khususnya itu bisa berimajinasi dan berekspresi sesukanya begitu ya. Dengan mengedit video gitu ya, fitur-fitur efek yang ada, kemudian dengan soundtrack lagu yang disediakan. Di sini merasa satu satu kebebasan atau kita boleh mendapatkan sesuatu yang up to date itu di TikTok itu. Nah, selain dari itu, TikTok ternyata adalah sebuah platform yang sangat berbeda dari Instagram. Kalau Instagram kita mau terkenal, kita harus punya followers banyak, bukan kan? Kemudian kita harus tags banyak gitu ya, apa saja yang harus kita mention, tags dan sebagainya. Tetapi melalui aplikasi TikTok ini, anak-anak remaja yang mau terkenal nggak usah tuh cari followers gitu. Nggak usah tuh ribet-ribet, karena semua video yang berdurasi pendek itu yang kita upload di TikTok itu bisa diakses oleh siapapun. Jadi kemungkinan kita menjadi terkenal itu sangat mudah sekali dengan aplikasi ini. Aplikasi yang berdurasi pendek dengan soundtrack musik yang keren, kemudian dengan efek-efek editing kamera yang oke juga begitu, maka tidak salah bahwa TikTok ini digandrungi oleh generasi-generasi milenial ini. Nah, kemudian contoh band bukan hanya melihat aplikasi dan video-videonya, tapi juga mencari informasi. Sangat mengejutkan sekali gitu bahwa aku kok ketinggalan zaman banget. Ternyata aplikasi TikTok ini telah diunduh sebanyak 2 miliar kali oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Wah, berarti banyak banget kan yang menggunakan aplikasi ini. Dan kemudian tahu nggak berapa dana yang sudah dikeluarkan oleh pengguna-pengguna TikTok ini? Pengguna TikTok di seluruh dunia ini menghabiskan 456,7 juta US dollar. Wow, ini kan suatu keuntungan yang besar kan buat pemilik perusahaan TikTok ini. Dan berkat pencapaian ini juga, TikTok menjadi aplikasi pertama setelah aplikasi keluarga Facebook seperti WhatsApp, Instagram, atau Messenger yang memecahkan rekor ke 2 miliar download sejak Januari 2014. Nah, apa hubungannya dengan tema sih gitu? Apakah hanya kita akan membahas satu kemudahan atau satu kehebatan aplikasi pada siang hari ini? Enggak, begitu ya. Tetapi di sini contoh band coba mengajak kita untuk merenungkan kembali. Jikalau ada di antara kita yang sebagai user atau sebagai pengguna atau penikmat daripada aplikasi ini. Pertama, aplikasi tadi bagus begitu ya, walaupun durasinya sangat pendek, tapi menyajikan fitur-fitur yang cukup menyenangkan dan memungkinkan kita bisa terkenal tanpa kita memiliki followers yang banyak. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita juga perlu melihat beberapa hal begitu ya, yang ada di TikTok atau ada yang ada di aplikasi. Jikalau kita melihat video-video yang diunggah di dalam aplikasi TikTok ini, maka tidak semuanya video-video yang ada itu sebetulnya mendidik. Begitu. Saya berbicara dari sisi penikmat, begitu ya. Karena salah satu lembaga pemerintahan kita di Indonesia ini, Kominfo, pernah memblokir aplikasi ini. Karena aplikasi ini waktu pertama-tama itu diisi oleh konten-konten dance gitu, tetapi dengan menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu. Dan ini tentunya dinilai adalah satu konten yang tidak mendidik bagi anak-anak atau bagi remaja-remaja. Jadi ketenaran atau keterkenalan itu gitu ya, bukan dipicu karena kualitas daripada isi daripada aplikasi ini, tetapi karena ada unsur-unsur seksualitas yang ditonjolkan di dalam video singkat itu. Nah, makanya aplikasi ini sempat diblokir, tetapi dibuka kembali karena ada batasan usia gitu dan sebagainya yang kemudian diatur kembali. Nah, sekalipun sudah ada pemblokiran ya yang berkaitan dengan unsur-unsur seksualitas ataupun peningkatan pengguna itu berdasarkan usia yang ditinggikan gitu ya, mulai dari 16 tahun dan sebagainya. Tetapi ketika saya melihat-lihat nih isi-isinya begitu ya, masih ada beberapa video
kalau kita tidak cermat ketika menikmati isinya, maka kita akan terbawa arus ke dalam ranah yang tidak benar. Contohnya adalah konten yang memuat isi TikTok itu di dalam momen ibadah, begitu ya. Ibadah itu kan adalah hal yang sangat sakral, begitu, di mana manusia berjumpa dengan Sang Pencipta. Tetapi ada konten TikTok yang membuat satu ibadah itu jadi lelucon, begitu kan. Nah ini kalau kita nggak saring baik-baik, nanti kita juga bisa menirunya gitu. Seolah-olah ibadah itu bisa dibuat mainan. Seolah-olah ibadah itu adalah satu hal yang tidak sakral sehingga kita buat lucu-lucuan dan sebagainya. Kemudian ada juga satu konten yang saya temukan adalah rekamannya gitu ya, mengambil video di momen dan di tempat yang salah begitu. Misalnya di dalam acara kedukaan, mayatnya disuting gitu ya, diiringi dengan musik yang cukup riang. Nah ini hati-hati, kedukaan itu kan adalah hal yang menyedihkan, tetapi diisi dengan musik yang riang. Lama-kelamaan itu perasaan kita tidak lagi sesensitif yang awal mulanya, karena kita sudah terbiasa dengan kedukaan dianggap lucu, kedukaan dianggap biasa karena aplikasi-aplikasi seperti ini atau pembuat-pembuatnya. Nah, kemudian ada juga yang masih mengumbar bagian-bagian tubuh gitu, sehingga mendapatkan satu like yang banyak. Kemudian ada juga yang melibatkan orang tua gitu ya. Dalam hal ini adalah lansia gitu. Nah, kadang-kadang orang tua atau lansia itu kan tidak mengerti gitu ya, mengapa mereka diajak untuk membuat video ini. Melalui kepolosan mereka bisa dimanipulasi begitu oleh orang-orang muda gitu, dipermalukan, tidak ada lagi keseganan dengan orang tua, tidak lagi ada rasa hormat, tetapi orang tua diajak bersama-sama ngelucu begitu. Nah ini juga satu bahaya juga. Dan kemudian isi TikTok yang mengikuti tren challenge yang cukup membahayakan. Misalnya makan garam sebanyak-banyaknya tanpa memutahkan, wah gitu ya. Kemudian apalagi makan sereal begitu sambil susu di mulutnya teman kita. Sebetulnya itu adalah challenge-challenge yang menurut saya membahayakan, atau challenge membuat stok kontak itu konslet dan sebagainya, itu kan ada begitu. Nah itu merupakan satu konten-konten yang perlu kita screening gitu ya, saring ketika kita melihatnya. Atau ada juga konten yang mengupload peristiwa-peristiwa yang mengenaskan, misalnya orang kecelakaan dilindas begitu, tetapi dikasih soundtrack yang agak riang begitu, dan itu dijadikan tontonan dan kelucuan. Nah menurut saya disinilah penyimpangan penggunaan aplikasi ini begitu. Dan mengapa kita merenungkannya pada hari ini, supaya kita juga bisa bijaksana ketika kita menikmatinya. TikTok sebetulnya tidak berdosa. Kita menggunakan TikTok juga tidak berdosa, tergantung kontennya. Saya ilustrasikan seperti ini. Ibaratnya TikTok itu adalah pisau gitu ya. TikTok itu ibaratnya pisau aja. Pisau punya fungsi memotong gitu ya. Kalau TikTok itu kan sebuah aplikasi yang memberikan satu kebebasan bagi generasi muda untuk berimajinasi dan berekspresi begitu kan. Nah, sekarang kita ambil ilustrasinya adalah pisau gitu. Pisau di tangan orang benar maka akan digunakan secara bijaksana. Ya, fungsinya memotong, tentunya memotong sayuran, memotong hal-hal yang sebagaimana mestinya. Bukan digunakan untuk memotong tubuh-tubuh manusia, kan gitu. Tapi kalau pisau ini jatuh ke dalam tangan orang yang jahat atau orang yang tidak benar, maka pisau yang harusnya ini digunakan untuk memotong sayuran, ketika dibuat, maka digunakan untuk membunuh, digunakan untuk memotong bagian-bagian tubuh manusia dan sebagainya. Itu menjadi kekeliruan. Tapi pada dirinya sendiri pisau itu tidak berdosa. Tapi siapa yang membuat pisau ini bisa digunakan seperti itu adalah manusia berdosa. Begitu pula TikTok, teman-teman, begitu ya. TikTok memang menyediakan banyak fitur yang bagus gitu ya. Membuat satu jembatan kita bisa dikenal oleh banyak orang. Tetapi di tangan orang berdosa itu bisa menggunakan aplikasi ini
dengan cara yang tidak benar, seperti yang saya sebutkan tadi, membuat hal yang sedih menjadi yang sukacita, begitu, sehingga empati kita lama-lama akan tergerus tuh kalau ada hal yang sedih. Ini ada yang meninggal, biasa aja gitu, nggak ada rasa kasihan, karena kita sudah terbiasa menikmati hal yang sedih dengan musik yang riang gitu misalnya. Atau kita tadi mengupload, ada orang yang mengupload dengan dance tetapi menonjolkan unsur-unsur seksualitas. Nah itu juga perlu hati-hati gitu. Nanti kita sering lihat, pertama lihat gak niru, kedua lihat, ketiga lihat, 4, 5, 6, 7 kali, 10 kali, maka kita seolah-olah pengen terdorong untuk melakukannya juga. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini saya juga ingin memaparkan gitu ya. Kenapa saya nggak bicara firman Tuhan dulu? Karena nanti di belakang gitu ya. Saya ingin memaparkan dulu. TikTok itu juga punya dampak begitu ya. Memang ada antara hoax dan beneran. Mungkin teman-teman juga mendengar akhir-akhir ini ada istilah sindrom TikToks gitu ya. Ada anak muda yang tiba-tiba gerak tubuhnya sendiri gitu karena terlalu sering main TikToks gitu. Tapi itu kebenarannya perlu dipastikan dulu. Tapi bukan berarti ketika kita menjadi pengguna atau penikmat daripada TikTok, kita tidak terjebak pada bahaya-bahaya TikTok itu sendiri. Kita perlu bijaksana di dalam menggunakannya. Karena kalau teman-teman baca atau teman-teman lihat berita di yang lainnya, ada orang yang kehilangan pekerjaannya gara-gara bermain TikTok, begitu ya. Kemarin contoh band itu lihat adalah petugas polisi, petugas bandara gitu. Mereka dipecat, dirumahkan karena mereka bermain TikTok di tempat dan di waktu yang tidak tepat. Dan kemudian ada juga siswa di Amerika Serikat yang juga dikeluarkan dari sekolahnya karena bermain TikTok. Kenapa? Kontennya adalah mengandung unsur diskriminasi rasial, begitu. Jadi karena itu dianggap menjelekkan orang kaum kulit berwarna hitam, maka mereka dikeluarkan dari sekolah. Jadi perlu sekali dari etika sosial kita bijaksana di dalam menggunakan aplikasi ini. Dan selain daripada itu, ketika kita juga menikmati TikTok di dalam kehidupan kita, dan kita terus setiap hari bermain itu, hati-hati ya, jangan sampai kita bertumbuh menjadi remaja-remaja Kristen yang membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di dalam TikTok gitu. Secara tidak sadar kita akan, aku kok nggak bisa ya seperti itu gitu ya. Atau secara tidak sadar kita kayak mengagumi sesuatu sampai kita melihat diri kita begitu buruk. Wah, kenapa orang itu kok hebat banget gitu ya. Kenapa kok jago banget buat ini dan itu. Kenapa aku nggak bisa seperti dia dan sebagainya. Padahal setiap manusia didesain oleh Allah dengan tujuan yang berbeda-beda. Tidak semua manusia diberikan karunia untuk bisa berekspresi di depan kamera begitu. Ada yang luar biasa gugupnya di depan kamera dan tidak bisa membuat konten-konten seperti mereka. Nah ini perlu diwaspadai ketika kita bermain TikTok. Jangan sampai terjebak pada perbandingan diri kita. Yang kedua adalah jangan sampai di kemudian hari kita juga terjebak pada perasaan bersalah. Kenapa? Banyak anak remaja yang menghabiskan waktu itu di depan gadget mereka untuk bermain TikTok. Salah nggak sih gitu ya? Nah kita coba pertimbangkan baik-baik. Bermain TikTok begitu ya, atau menikmati video-video yang ada di TikTok, atau berusaha untuk meniru, atau berusaha untuk ikut challenge yang ada di TikTok, apakah itu menghasilkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita, atau itu membuang waktu kita dari hal-hal yang seharusnya kita kerjakan, misalnya latihan gitu ya, latihan teknik sesuatu atau belajar gitu ya. Walaupun sekarang adalah online, membantu orang tua dan sebagainya. Apakah kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita lakukan gitu dan kita menghabiskan waktu dengan bermain TikTok? Atau sedihnya lagi adalah karena saking kecanduannya itu
maka kita kayak mengabaikan saat teduh, baca Alkitab, berdoa, gitu ya, berelasi dengan Tuhan. Itu lebih menyedihkan lagi. Nah, hati-hati. Jangan sampai di kemudian hari ada penyesalan atau rasa bersalah karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk di depan gadget kita dan menikmati apps-apps yang ada di handphone kita. Dan yang perlu kita waspadai adalah mengenai ketidakpuasan relasi. Nah, ini dia. Kenapa sih banyak orang kecanduan gadget? Kenapa banyak orang kayak haus mencari yang namanya pujian dan sebagainya? Karena pada dasarnya relasi gadget, like gitu ya, atau chat sebetulnya tidak pernah memberikan kepuasan relasi di dalam hati manusia. Kepuasan relasi kita adalah bertatap muka. Kepuasan relasi kita adalah berbicara langsung, bergaul dan berelasi secara langsung. Maka daripada itu, gadget itu seperti candu di dalam hidup kita. Karena tidak pernah memberikan satu kepuasan. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Lantas, dasar apa yang harus kita tahu, yang harus kita miliki ketika kita menggunakan TikTok atau ketika kita menikmati TikTok itu sendiri. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-5, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Di situ berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Karena terang itu berbuahkan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Di sini, contoh Ben mau berbicara kepada setiap kita mengenai identitas kita. Begitu ya. Karena dari identitas inilah kita akan berbijak atau kita akan bertindak di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Contohnya begini ya, ketika kita beridentitas sebagai seorang murid di sekolahan, maka tentu sikap dan tindakan kita juga selayaknya adalah seorang murid, bukan begitu ya, bukan seperti seorang preman gitu. Nah, di sini dikatakan memang kamu dahulu adalah kegelapan, gitu ya. Memang setiap kita sebelum kita mengenal Tuhan, kita adalah hamba-hamba dosa. Kita memang adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsu, orang-orang yang menuruti kedagingan kita. Tetapi sejak kita terima Yesus, sejak kita kenal Dia, kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang di dalam kegelapan. Tetapi kita adalah anak terang. Sebab terang kemuliaan Tuhan itu telah menyinari kehidupan kita. Nah, ketika kita menjadi anak Tuhan, maka identitas kita juga adalah anak Tuhan dan sikap dan tindakan kita juga seharusnya mencerminkan anak Tuhan. Nah, seperti apa anak terang itu? Anak terang itu di sini dikatakan berbuahkan keadilan dan kebenaran. Jadi ketika kita hidup sebagai anak remaja Kristen, seharusnya kita juga memiliki sesuatu yang berbeda dari anak remaja-remaja lainnya yang tidak mengenal Yesus Kristus. Ada sesuatu yang berbeda yang kita hasilkan. Sekalipun kita adalah user TikTok, seharusnya ada orang yang bisa melihat di konten-konten kita adalah konten-konten yang berbeda daripada yang saya sebutkan tadi, begitu ya. Seharusnya kita memiliki satu konten-konten yang sangat membangun, begitu ya. Nah, di sini saya mau kasih satu video, gitu ya, tentang satu konten remaja Kristen yang bisa ditiru, begitu ya. Ada 2 video, ya.
mari kita lihat. Ini konten yang pertama ya. Ada apa, Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya kan masih kecil. Besok saja, Pak, kalau saya sudah besar. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya masih banyak tugas dan harus mencari kerja. Besok aja kalau udah tua, Pak. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidup. Menggunakan satu video singkat, kemudian diselipi dengan konten yang sangat menarik gitu ya, sedikit lucu tapi nyentil gitu, tentang memberikan hidup kita kepada Tuhan gitu ya. Kemudian yang kedua, lagu sekolah minggu begitu. Tetapi ini termasuk konten yang membangun lah gitu ya, sebagai remaja Kristen. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ya, seperti dua aplikasi yang tadi yang kita lihat gitu ya. Seharusnya ketika kita menjadi pengguna daripada TikTok, kita juga memiliki satu konten gitu ya, konten yang membangun. Tetapi bukan berarti harus melulu soal rohani gitu ya, enggak juga begitu ya. Konten yang membangun itu juga bisa membicarakan mengenai isu-isu sosial atau isu-isu yang dihadapi oleh remaja masa kini, mengenai kejenuhan di dalam rumah, bagaimana solusinya, misalnya begitu ya, mengenai ekoteologi, mengenai pemanasan global, satu dorongan-dorongan untuk menghijaukan kembali bumi ini, atau berbicara mengenai kekerasan seksual yang dihadapi oleh anak-anak remaja Indonesia, di mana kita menyuarakan soal keadilan dan sebagainya gitu ya, atau menyuarakan mengenai perbudakan anak-anak gitu ya. Kan kalau kita lihat di lampu merah banyak sekali itu ada anak-anak, dari anak-anak yang usia kecil bahkan bayi sampai dengan remaja yang ada di sana. Kita coba bersuara gitu ya, menyuarakan keadilan buat mereka. Nah, ada banyak sekali konten-konten dengan nilai-nilai Kristiani yang bisa kita buat begitu. Nah, di dalam kitab Efesus ini Paulus mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan bahwa kita telah menerima anugerah dari Tuhan dan kita telah hidup di dalam Kristus sebagai anak terang, maka janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Gitu. Coba deh kita renungkan. Setiap konten yang kita buat, goalnya apa? Ketenaran pribadi atau kemuliaan buat Tuhan. Nah, ini perlu kita periksa gitu. Apakah kita membuat itu karena kita haus kasih sayang dan haus perhatian sehingga kita terus membuat konten itu untuk menerima pujian dari orang lain, atau kita membuat satu konten karena kita sudah paham mengenai anugerah Allah dan sekarang aku mau membagikan anugerah itu kepada banyak orang yang belum mendengarnya. Atau
sudah paham mengenai situasi keadaan kita, sekeliling kita, dan aku sebagai anak terang, aku mau menyuarakan keadilan dan kebenaran bagi teman-temanku yang mengalami ketimpangan sosial. Coba mari kita evaluasi, tujuan kita buat konten itu apa? Siapa yang dipermuliakan? Diri kita sendiri, Tuhan, atau apa? Gitu ya. Kemudian Matius 5 ayat 13 juga mengingatkan tentang identitas kita. Kamu adalah garam dunia. Nih, perhatikan ya, sampai di sini aja. Kita diilustrasikan sebagai garam. Garam itu memberikan satu dampak pada makanan. Makanan yang tawar ketika dikasih garam itu menjadi memiliki rasa asin minimal gitu ya. Salah satu bumbu makanan yaitu garam. Jadi makanan itu nikmat begitu. Jadi garam itu fungsinya memberikan satu dampak. Nah, melalui kita menggunakan TikTok, sekarang pertanyaannya adalah dampak apa yang sudah kita berikan gitu ya. Dampaknya apakah dampak buruk atau justru dampaknya adalah dampak yang bisa membangun orang lain sehingga orang lain atau remaja-remaja yang lainnya itu memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Misalnya mengenai lifestyle mereka begitu ya dan sebagainya. Nah, garam bukan hanya sekedar memberikan rasa, tapi garam itu juga mengawetkan. Nah, di dalam dunia ini ketika kita diilustrasikan sebagai garam yang memberikan dampak, garam yang mengawetkan, berarti kita bisa berpikir logika sebaliknya. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Berarti dunia ini penuh dengan ketawaran, bukan? Betul enggak? Dunia ini adalah dunia yang fana, bukan? Sehingga perlu sesuatu yang mengawetkan dan sebagainya. Begitu pula kita perlu menyadari, jangan kita melihat, wow ada 2 miliar orang yang telah menginstal TikTok. Artinya ada 2 miliar manusia yang hidupnya happy. Bukan. Justru aplikasi-aplikasi yang ada itu bisa menjadi satu topeng kesepian-kesepian yang dialami oleh remaja-remaja Kristen yang ada. Karena mereka kesepian, karena mereka nggak punya komunitas, karena mereka nggak punya interaksi langsung, akhirnya mereka hidup dengan gadget dan aplikasi-aplikasi yang mereka punya. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah mengatakan bahwa kita adalah garam dunia, seharusnya kita memanfaatkan setiap apps yang kita punya untuk memberi dampak bagi mereka yang mengalami ketawaran hati. Satu teman contoh band menggunakan 1 menit gitu ya. Namanya programnya adalah 1 menit bersama dengan Allah. Dia berusaha untuk menguatkan, mengencourage teman-teman yang lainnya berkaitan dengan kefanaan hidup ini gitu ya. Berkaitan dengan ketidakpastian masa depan yang ada. Berkaitan dengan kesepian-kesepian yang dialami anak-anak remaja dan sebagainya. Seharusnya kita bisa menggunakan konten, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dengan konten-konten yang Kristiani. Nah, tetapi jikalau kita sudah hanyut dan kita sama dengan remaja-remaja yang lainnya, maka kalimat selanjutnya di Matius 5 ayat 13 mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pertanyaannya, maukah kita beli garam yang tawar? Untuk apa? Kan gitu ya. Atau maukah kita memasak menggunakan garam yang tawar? Ya untuk apa? Enggak memberikan dampak apa-apa. Begitu pula hidup kita. Di saat kita sama seperti dunia ini, ketika kita menggunakan apps yang ada di handphone kita dengan secara sembarangan, tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa mempermuliakan Allah, maka kita juga seperti sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ketika kita tidak ada manfaatnya, ketika kita tidak lagi membawa satu dampak, ketika kita tidak lagi membawa satu rasa ataupun mengawetkan situasi keadaan yang ada, maka apa gunanya keberadaan kita? Itu yang ingin dipertanyakan oleh Tuhan Yesus. Apa gunanya gitu?
ya seperti garam yang sudah tidak ada rasanya tadi, selain dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Dan ingat satu hal, ketika kita diberikan kesempatan hidup hari ini adalah kesempatan yang berharga bagi setiap kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan untuk mempermuliakan namanya. Jangan membuang banyak waktu dengan hal yang sia-sia. Ingatlah bahwa dari identitas inilah kita harus bijaksana menggunakan apps yang ada di handphone kita, salah satunya adalah TikTok, dan kita juga harus menyaring setiap video-video yang kita nikmati di apps TikTok yang ada di handphone kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan satu dasar atau wawasan bagi setiap kita, bagaimana kita bijak dalam menggunakan apps-apps yang ada di handphone kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebagai anak remaja masa kini ya Tuhan, yang mayoritas hidup kami habiskan di depan laptop, di depan gadget kami. Tuhan, kiranya berikan hikmat bijaksana kepada setiap kami sebagai anak-anak terang. Kiranya Tuhan, kami tidak hanya sekedar menginstal dan kemudian sekedar membuat konten-konten yang tidak bermutu, tetapi kami rindu bahwa melalui kemudahan-kemudahan teknologi yang ada ini ya Tuhan, kami sebagai remaja-remaja Kristen, kami boleh semakin mempermuliakan Tuhan, kami boleh semakin mempromosikan Tuhan di tengah dunia yang berdosa ini. Kami rindu bahwa melalui setiap apps yang kami punya, nama Tuhan boleh semakin dikenal banyak orang, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan oleh banyak orang. Tuhan, berikan hikmat bijaksana supaya kami tidak terhanyut, supaya kami tidak menggunakan setiap apps yang ada sebagai pelarian-pelarian dari kesepian-kesepian yang kami alami saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hari esok kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu, tuntun setiap kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Saya kembalikan kepada WL. Tuhan Yesus memberkati. Hey, feeling good. I guess I'm just a play date to you. Yeah, I'm a Christian. Sinful, but to God, I'm forgiven. It's relationship over religion. Jesus gave me purpose and a mission. So now I'm living. I'm a Christian. Feeling blessed.